Tak bisa lawan timnas Indonesia, klub lokal pun jadi. Badai masalah yang menghantam timnas Malaysia menjelang dua laga krusial putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 belum berlalu. Timnas Malaysia saat ini berada dalam kondisi kritis untuk bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad binaan Kim Pan-gon itu wajib menang di kandang Kyrgyzstan 6 Juni dan ketika menjamu Oman 11 Juni. Pasalnya, tim berjuluk Harimau Malaya tersebut kini berada di posisi ketiga klasemen grup D dengan 6 poin. Sedangkan Kyrgyzstan dan Oman berada di urutan pertama dan kedua dengan sama-sama mengoleksi 9 poin. Beberapa waktu lalu, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Kim Pan-gon sangat berharap bisa menjajal timnas Indonesia untuk menguji kesiapan dan kekuatan skuadnya. Dengan kemajuannya saat ini, Indonesia dinilai sebagai tim yang paling ideal bagi Malaysia untuk persiapan itu. Sayangnya, niat tersebut tak terwujud karena Indonesia memilih Tanzania sebagai lawan uji coba pada 2 Juni nanti. Menimbang uji coba sangat diperlukan, FAM akhirnya hanya bisa memilih klub Liga Super Malaysia sebagai lawannya sebelum menghadapi Kyrgyzstan dan Oman. FAM terpaksa melakukan itu karena terbatasnya waktu untuk uji coba internasional, sebab kalender FIFA baru dimulai pada 3 hingga 11 Juni. Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Asman Rahman menjelaskan, pihaknya tak bisa menggelar uji coba internasional yang melibatkan timnas lain karena saat ini, sebelum 3 Juni, di luar kalender FIFA. Kondisi itu memaksa FAM harus menggelar laga persahabatan di dalam negeri guna mempersiapkan Harimau Malaya yang mampu mengaum menghadapi Kyrgyzstan dan Taiwan. Kalau bisa, kami sangat ingin Harimau Malaya melakoni uji coba dengan tim yang lebih kuat agar lebih siap menghadapi Kyrgyzstan, ungkapnya, sebagaimana dikutip dari media Malaysia, Berita Harian. Rahman menambahkan, semua timnas lain tak bisa menggelar uji coba internasional. Oleh karena itu, timnas Malaysia hanya akan menggelar laga persahabatan dengan tim lokal agar Pan-gon bisa menguji pemainnya. Pemain cedera bertambah. Selain masalah uji coba yang kurang berbobot itu, timnas Malaysia juga kembali dihantam masalah berat terkait pemainnya. Kim Pan-gon kini kembali kehilangan pemain penting, yaitu Syafiq Ahmad. Dia terpaksa keluar dari daftar skuad Harimau Malaya kontra Kyrgyzstan dan Taiwan yang sudah diumumkan Pan-gon karena cedera saat melawan Perak di Liga Super Malaysia pada Jumat lalu. Padahal, striker Kedah Darul Alam itu sudah disiapkan sebagai pengisi tempat penyerang naturalisasi Romel Morales yang absen karena cedera. Musibah itu memaksa Kim Pan-gon memanggil Zafri Yahya, yang sudah dimasukkan ke daftar cadangan. Pemain Kuala Lumpur City itu sudah tergolong tua karena berumur 29 tahun dan belum pernah memperkuat timnas Malaysia. Zafri akan menggantikan striker Kedah Darul Aman FC Syafiq Ahmad, yang kali ini tak bisa mengikuti pemusatan latihan karena didiagnosis cedera, jelas Kim Pan-gon. Semoga Syafiq cepat pulih dan bisa dipanggil kembali pada pemusatan latihan Harimau Malaya berikutnya, imbu pelatih asal Korea Selatan itu. Sebelum masalah Syafiq muncul, Pan-gon sudah kehilangan Arif Aiman Hanapi dan Morales karena cedera, lalu tanpa Faisal Halim yang masih menjalani perawatan akibat diserang air keras 5 Mei lalu. Walau kondisi skuadnya timpang, Pan-gon masih optimistis menang di kandang Kyrgyzstan. Pada laga pertama di Kuala Lumpur 16 November 2023, Malaysia menang 4-3 atas Kyrgyzstan melalui 2 gol Dion Chols, bunuh diri Christian Brausman, dan Faisal Halim di injury time. Kim Pan-gon ditargetkan meraih hasil lebih baik dari edisi sebelumnya, yakni lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi keselamatan pemain, latihan timnas Malaysia dijaga polisi. Program latihan timnas Malaysia mendapatkan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Timnas Malaysia menjalani latihan di Wisma Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM, pada Senin, 27 Mei 2024. Namun ada yang berbeda dari latihan tersebut. Pada kesempatan ini, lokasi latihan dijaga ketat oleh polisi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemain. Sebagai informasi, beberapa pemain Malaysia sebelumnya sempat mendapatkan serangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya yakni Akhir Rashid yang menjadi korban perampokan serta penganiayaan. Faisal Halim mengalami nasib yang lebih malang karena disiram air keras. Sang pemain lalu harus menjalani perawatan intens di rumah sakit. Polisi tidak hanya ditempatkan di luar saat mengawasi sesi latihan di lapangan, namun juga berada di dalam arena saat timnas melakukan sesi latihan ringan. Langkah FAM yang menggandeng kepolisian kerajaan Malaysia memang patut mendapat pujian, karena merupakan tindakan proaktif untuk memastikan keselamatan pemain, tulis Baharian. Sementara itu, latihan timnas Malaysia ini merupakan bentuk persiapan menghadapi laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya, tim asuhan Kim Pan-gon dijadwalkan melakoni 2 laga. Laga pertama adalah melawan Kyrgyzstan pada 6 Juni 2024. Laga kedua yakni melawan China Taipei pada tanggal 11 Juni 2024. Laga hidup mati, Thailand bakal bikin negeri tirai bambu porak-poranda.
Timnas Thailand diambang nestapa jika gagal meraih kemenangan melawan Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, negeri tirai bambu terancam dibuat porak-poranda. 4 pertandingan fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dilalui Thailand dengan 2 kekalahan, sekali menang dan sekali imbang. Thailand saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 4 poin, terpaut 3 angka dari Cina di peringkat kedua. Mereka selisih 6 angka dari Korea Selatan sebagai pemuncak klasemen. 2 pertandingan sisa sudah menanti skuad Gajah Perang. Adapun 2 laga yang harus disapu bersih Thailand dengan kemenangan yakni melawan Cina pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Singapura pada Selasa, 11 Juni 2024. Thailand masih menginginkan berlanjut ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, meski diakui tidak mudah untuk diwujudkan. Dengan berharap Cina menelan kekalahan di laga terakhir melawan Korea Selatan, raihan 10 poin akan membawa Thailand ke putaran ketiga kualifikasi. Pelatih timnas Thailand, Masatada Ishii, tak segan melempar ancaman untuk memporak-porandakan negeri tirai bambu di laga nanti. Masatada Ishii berbekal 50 pemain yang diseleksi untuk memperkuat skuad Gajah Perang, produk-produk liga lokal Thailand dengan total 27 pemain yang akan dibawa. Untuk pertandingan melawan Cina dan Singapura, kami akan meraih 6 poin untuk melengkapi tujuan kami, ucap Masatada Ishii. Ini membuat kami memilih total 27 pemain dalam reuni ini. Awalnya kami memilih 50 nama dan mengirimkannya ke klub berbeda. Tentu saja yang terakhir pertandingan Liga Thailand akan berlangsung pada tanggal 26 Mei, jadi beberapa pemain akan bergabung nanti, imbuhnya. Ketimbang Thailand, potensi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih banyak dimiliki Timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi guna memastikan lolos ke putaran ketiga dan mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. 2 pertandingan terakhir yang akan dimainkan Timnas Indonesia yaitu melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Menariknya, skuad Garuda akan memainkan kedua laga tersebut di kandang sendiri. Sementara itu, nasib sial lebih dulu dialami Vietnam yang hampir pasti gugur di putaran kedua. The Golden Stars baru mengumpulkan 3 poin. Vietnam menelan 3 kali kekalahan, 2 diantaranya melawan Timnas Indonesia, sekali dari Irak dan menang atas Filipina. Tim Gajah Perang bakal menemani Vietnam jika lawatan mereka ke Cina berakhir dengan kekalahan. Thailand selama ini dielu-elukan sebagai Raja Asia Tenggara dengan jumlah gelar juara Piala AFF terbanyak. Namun, hingga saat ini Thailand belum mampu mencapai putaran final Piala Dunia. Bahkan mereka terancam gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi, karena itu 2 laga sisa melawan Cina dan Singapura sangat berdampak. Lalu bagaimana peluang Timnas Vietnam? Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, telah mengumumkan 27 pemain yang akan memperkuat timnya di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad The Golden Stars ini bersiap menghadapi Filipina pada 6 Juni dan Irak pada 11 Juni mendatang. Meskipun tak ada kejutan besar dalam daftar pemain, Sang-sik tetap memanggil beberapa pemain muda potensial seperti Kuan Van Chuan, Van Tuan Tai, dan Huat Van Hang. Tak hanya itu, Tu Van Phu yang sempat absen lama juga kembali memperkuat tim. Menariknya, Sang-sik memanggil 4 kiper sekaligus, yaitu Nguyen Philip, Dang Van Lam, Nguyen Din Trieu, dan Kuan Van Chuan. Hal ini kemungkinan besar dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan cedera di posisi penjaga gawang. Sayangnya, Vietnam masih belum bisa diperkuat sejumlah pemain karena cedera, seperti Quay Ngoc Hai, Doan Van Hau, dan Nguyen Din Bak. Peluang Vietnam untuk lolos ke babak ketiga terbilang kecil dengan syarat harus menyapu bersih 2 laga tersisa dan Indonesia harus kalah dalam 2 laga tersisa. Sementara itu Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan atau hasil imbang dari 2 laga sisa untuk menemani Irak lolos dari grup F.